Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas soal FR Matematika Saintek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus tonton video di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kakak bisa kita mulai ya. Ini soal persiapan untuk UTS. Jadi kita bahas-bahas soal aja. Nanti dari soal ini bisa nanti kakak jelaskan konsep dasar teorinya. Jadi bagaimana nanti. Mana tahu nanti tahun 2021 bentuk soalnya mirip seperti ini. Kalau persis sama itu mungkin susah. Tapi kalau mirip mungkin kan gitu. Bisa aja nanti angkanya yang diganti. Tapi konsep dasar teorinya, cara mengerjakannya sama. Ya. Oke, yuk. Kita mulai dari soal yang pertama ini. Soal nomor 81. Nah, ini topiknya tentang apa ini? Ion X2 positif mempunyai 23 proton dan 28 neutron. Maka yang ditanya mempunyai konfigurasi elektronnya. Nah, sebelum kita jawab, ini pelajaran kelas 10 ini kan. Nah, sebelumnya dengar suara kakak nih. Halo, dengar semua? Dengar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita jawab, ini dasar teorinya kalau yang belum pernah dengar, belum pernah belajar, kakak terangkan dulu masalah tentang simbol atom. Nah, kalau yang udah tahu nggak apa-apa ya, kita jelaskan lagi ulang. Simbol atom. Jadi atom itu kita simbolkan misalnya dengan huruf X. Di atas ada huruf A, di bawah ada huruf Z. Nah, nanti X inilah namanya unsurnya atomnya. Di mana A yang ini, yang di atas, itu disebut namanya nomor massa. Yang di atas nomor massa. Itu nanti kita singkat boleh dengan NM. Nomor massa. Sementara yang di bawah Z itu namanya disebut dengan nomor atom. Jadi di atas nomor massa, di bawah nomor atom. Nomor atom ini kita singkat dengan Na. Nah, dari simbol atom ini ada nomor massa, ada nomor atom. Bisa kita tentukan rumus menentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Karena di dalam atom itu kan tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Maka nanti dari simbol atom ini yang menyatakan jumlah proton, lihat yang di bawah. Jadi proton itu sama dengan Z-nya. Nah, Z tadi kan sama dengan nomor atom. Jadi proton itu sama dengan yang nomor atomnya. Jadi kita lihat yang di bawah. Bisa ya? Kemudian kalau neutron itu nggak di atas, tapi selisihnya. Selisih atas dikurang bawah. Jadi neutron itu A kita kurang dengan Z. Tadi A itu tadi apa disebut nih? A tadi sama dengan nomor massa kan? Nanti bisa kita tulis ini berarti nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, kemudian kalau nilai elektron. Elektron itu sama juga yang Z. Tapi kita kurangkan Z dikurang dengan muatannya. Ini tergantung muatannya bisa positif, bisa negatif. Bisa juga netral. Maka bisa kita tulis Z tadi sama dengan nomor atom dikurang dengan muatannya. Bisa ya kakak ulangi, proton yang di bawah nomor atom, neutron selisihnya atas dikurang bawah, kalau elektron nomor atom dikurang muatan. Maka dalam kimia, muatan itu nanti ada dua. Ada yang tahu muatan apa aja? Ada muatan positif ya kan? Kalau positif itu artinya unsur itu cenderung melepaskan elektron. Jadi kalau melepas tandanya positif. Misalnya simbolnya gini, X berapa melepas, kita anggaplah N. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Inilah simbolnya bermuatan. Bisa juga negatif. Kalau negatif itu artinya atom itu cenderung menangkap elektron. Jadi yang berubah itu harga elektron. Kalau proton neutronnya tetap.
Menangkap itu berarti simbolnya min. Menangkap berapa? Bisa nangkap 1, bisa nangkap 2, bisa nangkap 3. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa, Dik? Bisa. Oke, contoh sebelum kita jawab yang nomor 81 ini soal yang pertama. Kalau misalnya kakak buat dulu tes. Nah, sekedar mengetahui aja paham atau enggak. Di atas 27, di bawah 13. Terus kakak buat di sini ada 3 positif. Ini bentuk ion namanya kan, bentuk bermuatan. Maka kalau dari sini kalau kakak tanya, yang 27 ini apa tadi namanya? Nomor massa. Bagus. Yang 13 ini nomor atom. Bagus. Coba dari sini bisa nggak kita tentukan berapa proton, neutron, dan elektron? Bisa. Bisa. Coba tes yuk. Kakak pengen tahu dulu berapa proton? 13. Berapa neutron? Neutron tadi selisih kan? Nomor massa kurang nomor atom. Berarti neutron bisa kita tulis, iya bagus, 27 kurang 13. Berarti sama dengan 14. Elektron yang mana elektron? Elektron tadi kan nomor atom dikurang muatan kan? Yang di bawah nomor atomnya berarti 13 dikurang muatannya ionnya 3 positif. Berarti kalau min kali positif kan tetap min kan? Berarti 13 dikurang 3 sama dengan 10. Bisa sampai sini? Bisa? Bisa. Oke. Iya. Ya, kita lanjut teorinya lagi. Sebelum kita jawab, kalau udah tahu konsep dasarnya, harus tahu dulu kita konsep dari konfigurasi elektron. Jadi yang kita konfigurasi itu nilai elektron, bukan proton, bukan neutron, tapi konfigurasi elektron. Konfi itu artinya penyusunan. Jadi kalau dibilang konfigurasi elektron, itu artinya penyusunan elektron. Jadi nilai elektronnya kita susun-susun. Nah, nanti di dalam konfigurasi, udah konsep dasarnya kita harus tahu dulu yang mana kulit, mana subkulit. Di dalam konfigurasi, kulit itu nanti sebanyak ada 7. Nah, kulit itu yang paling depan nanti angkanya, paling depan dialah kulit. Jadi kulit ada 7, dimulai dari kulit K sampai dengan kulit I. K itu apa kulit K? K, L, M kan nggak dimulai dari A, B, C, D. Jadi dimulai dari huruf K, L, M, N, O, P, I. Sampai kulit ke-7 sampai kulit I. Nah, itu ada kulit. Baru ada subkulit. Nah, subkulit ini nanti jumlahnya ada berapa, ada yang tahu? Kulit ada 7, subkulit ada 4. Subkulit apa aja? Subkulit S, subkulit B, subkulit D, sama subkulit F. Cara ngapalnya sarjana pendidikan farmasi kan enak, SPDF. Jadi subkulit ada 4. Dimana nanti kalau subkulit S ini ada kotak-kotak, kamar namanya, atau orbital. S kamarnya ada 1. Setiap satu kamar dia berisi 2 elektron. Artinya pada subkulit S itu maksimum elektronnya ada 2. Maksimum elektronnya ada 2. Nggak boleh lebih. Kurang boleh. Ya. Jadi kalau P berapa kamarnya? Nanti lompat-lompat 2. Kalau kita lompat 2, berarti ini 1, 2, 3. Jadi kalau P kamarnya 3, maksimumnya jadi berapa lain dia? Berarti maksimumnya ada 6. Kita nulisnya tunggal dulu baru berpasangan gini. Jadi maksimum elektron di P, maksimumnya harus 6. Nggak boleh lebih, kurang boleh. Kalau D berapa kamarnya? Kamarnya berarti lompat 2 ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kamarnya, berarti elektronnya harus berapa maksimum? Maksimumnya 10. Bisa ya? Kalau F, lompat 2. Lompat 2 jadi berapa nih? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti maksimumnya ada 14 elektron. Bisa. Nah, apa aja konfigurasi elektron kalau bisa dihafal? Ini urutannya. 1S, habis 1S, 2S, habis 2S, 2P, habis 2P,
3S, ini urutannya. Habis 3S, 3P. Habis 3P, 4S. Habis 4S, 3D. Habis 3D, 4P, dan seterusnya. Yang sering keluar di ujian Poltekkes sampai sini aja hafal urutannya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Tinggal kita isi elektron. Elektron tadi S yang ini maksimumnya ada 2. Berarti ada 2. Ini juga maksimumnya 2. Ini maksimumnya 6. Ini 2. Ini 6. Ini 2. Ini 10. D. P-nya ada 6. Inilah urutan konfigurasinya. Jadi kalau ditanya misalnya makna konfigurasi, biar kalian pintar, contoh kakak tulis 1S2. Maka yang angka 1 itu namanya kulit. Nah, tadi kakak bilang kulit. Kulit itu lihat yang paling depan ini. Yang paling depan. Maka kulit ada 7. Kulit apa aja nih berarti kita hitung? Kulit 1 namanya kulit K. Kulit kedua, ini kulit ketiga. Ini kulit keempat, ketiga kulit keempat. Yang pokoknya yang di depan itu menyatakan kulit. Nah, baru ada huruf. Huruf apa ini, Dik? Huruf S ya. S itu namanya disebut subkulitnya. Jadi beda kulit, beda subkulit. Jadi kalau ini yang mana subkulitnya yuk? Sri Wayuni. S, S, P, SP, SDP itu namanya subkulit. Itu makna konfigurasi. Yang pangkat 2 ini, itulah namanya jumlah elektronnya. Berapa banyak elektron yang kita susun. Inilah arti dari konfigurasi. Jadi harus tahu kita yang mana kulit, mana subkulit, mana elektronnya. Bisa kira-kira? Bisa? Bisa. Sebelum kita jawab, harus hafal ya? Iya, harus hafal ini urutannya. 1S sampai 4D aja. Sebenarnya sampai 7 pun. Cuman panjang kali untuk ujian Poltekkes sampai sini aja urutannya apa. Ini yang sering ditanya. Contoh, sebelum kita jawab, kakak pengen ngetes saja dulu. Kalau misalnya lah kakak buatkan Na, nomor atomnya 11, di atasnya 23. Nah, yang 23 tadi apa namanya, Dik? Nomor massa, 11 ini namanya nomor atom, betul? Iya, yang mana kita konfigurasi? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, nomor atomnya. Artinya nomor atom itu kan menyatakan apa tadi nomor atom? Bisa menyatakan proton, bisa menyatakan elektron. Maka yang kita konfigurasi bukan nomor massa, bukan proton, bukan neutron, tapi elektron yang dikonfigurasi. Jadi kalau kayak gini modelnya, berarti protonnya 11, elektronnya kan juga 11 ini artinya. Gitu. Jadi yang kita konfigurasi elektronnya, berapa jumlah elektron sini? 11 kan? Kalau 11 kayak mana yuk? Kita jumlahkan pangkat ini, harus 11, nggak boleh lebih. Oke, coba tes yuk 11, apa urutannya? 1S. Berapa maksimumnya? 2, bagus. Habis 1S kemana? 2S2, ini dihafal. Elektronnya masih 4 ini kan? 2 tambah 2. Baru 2P, 6. Kita hitung berapa elektronnya? 2, 2, 6, 10 ini kan? Habis 10 diminta 11. Habis 2P, berarti kan 3S ini kan? Jadi 3S berapa kurangnya? Tinggal 1. Gitu aja urutannya. Iya, ini urutannya. Yang penting jumlahnya harus 11. Ini pelajaran kelas 10 SMA. Nah, kalau dari sini misalnya kakak tanya lagi. Bagaimana konfigurasi Na? Tetap ini 11, nggak berubah. Tapi kakak buat sini ada positif 1. Nah, kan udah berubah elektronnya. Kalau dia netral ini 11 kurang 0, 11. Di sini kakak buatkan ada positif 1. Artinya elektronnya jadi berapa? Berubah kan? Jadi melepas 1 elektronnya, jadi 10. Bagus. Nah, kalau lepas, kulit paling besar. Kulit paling besar itu yang kulit ketiga yang paling lepas. Jadi lepas 1 jumlahnya jadi 10. Lepas saja ujungnya. Maka bisa kita tulis konfigurasinya berubah kan? Jadi 1S2, 2S2, 2P6. Gitu. Sampai sini paham? Paham? Paham. Oke, kita jawab yuk nomor yang pertama ini kita jawab. Apa katanya? Yang diminta ion X2 positif diminta. Ion X2 positif ini mempunyai 23 proton dan 28 neutron. Yang diminta konfigurasi elektron dari X2 positif ini yang diminta. Gitu. Nah, sebelum kita jawab, dari soal itu apa yang dikasih tahu deh? Proton 23 kan? Kita singkatkan P.
Berarti proton 23. Oke. Terus neutron 28. Nah, neutron 28. Coba dulu bantu kakak yuk. Kalau proton lah 23. Neutron 28. Kalau kita buat ke simbol atom boleh? Yang ini tadi, boleh kan? Ini konsep dasarnya, ditambah konfigurasinya. Ini harus tahu kita. Mana proton, mana neutron, mana elektron. Bantu kakak yuk, kalau nggak ngerti tanya. Protonnya 23. Di mana tadi letak proton? Mana tadi proton? Proton itu bagus. Nomor atom yang di bawah. Iya. Jadi, yang 23 ini kita letakkan di bawah. 23. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? Bisa. Terus, ya, neutron 28. Neutron 28. Apa tadi neutron? Yuk kita balik ke konsep awal ini. Yuk, neutron. Neutron itu nomor masanya dikurang nomor atom. Berarti neutron itu bukan yang di atas, bukan di bawah. Tapi selisihnya. Selisih atas dengan di bawah harus 28. Betul? Nah pertanyaan kakak, berapa yang di atas? Tinggal kita tambahkan aja ya kan? 23 tambah 28. 23 tambah 28. Iya bagus. Berapa 23 tambah 28? 1. Bagus, 51. Inilah simbol atomnya. Sampai sini bisa? Bisa. Kalau kita tes lagi, protonnya 23, betul kan? Neutronnya 28, dari mana? 51 kurang 23, itu maksud soalnya. Bisa? Bisa. Oke, bagus. Kita konfigurasi yang mana tadi? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kita konfigurasilah elektronnya harus 23. Oh susunlah. Yang ini semua nih, kita susun. Harus jumlahnya 23. Nah, urutan yang pertama apa tadi? Yang ini kan? Yuk, tulis yuk. Kakak yang nulis, kalian yang ngomong. Bagus. Kakak yang nulis, kalian yang ngomong yuk cepat. 1S2. 2S2. Bagus. Bagus. Lanjut, masih jauh ya? 3S2. Bagus. 3P6. Masih kurang? Coba hitung dulu. Masih berapa ini? 8? 18. 18. Berarti kurang berapa ini? 5 kan? Ya. Habis 3P kemana tadi? Bantu kakak. 4S2. Bagus. Masih 20. Betul? Ya. Habis itu 3D berapa? 3 sisanya. Iya, 3 sisanya. Berarti 3D3. Sampai sini bisa? Sampai ini bisa? Sampai sini bisa? Bisa. Bukan ini jawabannya. Bukan ini jawabannya ya kan? Tapi katanya X itu melepas 2 atau melepas 3 ini? Melepas 2. Berarti iya, ini tetap 23 enggak berubah, ini tetap 51 enggak berubah. Tapi konfigurasinya diminta ionnya 2 positif, ya kan? Berarti dia lepas sebanyak berapa elektron? Lepas 2, ya kan? 23, lepas elektronnya 2, kan tinggal 21. Betul? Oh, jadi apa konfigurasinya? Bantu kakak yuk. 1S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, terus 4S2, 3D1. Itulah yang salah. Udah salah serentak pula semua bilangnya. Dengarkan yang kakak sampaikan. Kalau dia melepas elektron, itu jangan jangan selalu yang di ujung. S-nya hilang. Iya betul, biar kakak jelaskan dulu semua biar paham. Kalau dia melepas elektron, nggak selamanya di ujung. Yang melepas itu kulit paling besar. Jadi yang lepas itu kulit paling besar, kulit paling luar yang lepas. Kulit paling luar. Kulit paling luar atau kulit yang paling besar. Tadi kan kalau dalam atom kan ada kulit inilah inti. Kalau kita belajar dulu SMA gini dia, kita buatlah setengah lingkaran. Ini inti, ini kulit pertama K, L, M, N, kan? Logikanya kalau dia lepas, inilah inti paling dalam. Kalau yang lepas itu paling dalam atau paling luar duluan lepas? Paling luar dulu lepas. Sama ini inilah presiden Jokowi. Kalau Indonesia perang, mungkin nggak Jokowi turun tangan? Kan nggak mungkin Jokowi duluan turun tangan. Yang kroco-kroco lah dulu. Ibaratnya inilah Jokowi, ini Polri, ini Polda, ini Polsek. Ya Polsek dulu turun tangan. Baru kalau nggak sanggup baru yang paling dalam.
Jadi yang lepas itu paling luar, N dulu lepas. Nah, di sini siapa yang paling besar kulitnya? 1, 2, 2, 3, 4, 3. Yang paling besar 4. Ini dulu lepas. Lepas dulu dia. Diminta lepas 2. Lepas ini 2 kan? Udah, tinggal kita tulis. Kalau mau kita tulis boleh 4S0. Artinya nggak ada lagi elektronnya. Berarti ini 3D, 3. Tetap jumlahnya ini 21. Sampai sini bisa? Bisa. Yang manalah jawabannya yang tepat yuk dari soal yang pertama? Manalah ini? Iya, bagus jawabannya ayah. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? Bisa. Ada yang mau ditanya? Paham? Oke, itu soal nomor 1. Oke, ini kalau gini soal nanti Poltekkes bonus ini terlalu gampang. Ya, biar kita jawab soal nomor 2-nya. Yuk, kita jawab nomor 2. Ke dalam katanya larutan HCl. HCl itu namanya asam klorida. HCl ini dimasukkan 2 unsur logam, yaitu ada natrium, ada magnesium. Jadi, jika massa campuran logam itu 16,4. Nah, oke, kita jawab dulu yuk. Katanya ada campuran. Campuran itu lebih dari berapa, Dik? Campuran itu lebih dari 1. Siapa aja campurannya? Bantu kakak yuk, katanya dari soal yuk. Siapa campurannya? Coba yuk. ACl dimasukkan 2 unsur logam. Campurannya lebih dari 1. Siapa aja campurannya? Ada Na, ada Mg. Iya, campurannya ada 2. Natrium, Na itu namanya natrium. Mg itu namanya magnesium. Nanti kalau misalnya belum hafal, kalau bisa dihafal ini. Natrium ini terletak golongan 1A. Kalau magnesium terletak pada golongan 2A, sistem periodik unsur. Artinya, kalau natrium terletak golongan 1A, unsurnya itu cenderung membentuk ion positif 1. Kenapa? Karena terletak pada golongan 1A. Tapi kalau magnesium golongan 2A, maka bisa kita tulis Mg itu bermuatan 2 positif. Gitu maksudnya. Oke, kita lanjut yuk. Katanya campuran ini ada massanya 16,4. Pertanyaan kakak yuk, 16,4 itu kan campuran, berarti totalnya natrium dengan magnesium, totalnya sebanyak 16,4 gram. Sampai sini bisa? Bisa ya, maksud dari soalnya ya. Nah, kalau totalnya lah 16,4, kita kan belum tahu berapa massa natrium, berapa magnesium. Nah, kita anggap aja lah pemisalan matematikanya, natrium ini kita anggap nilainya X gram. Boleh? Ngerti, Dik? Maka si Mg ini berapalah sisanya? Nggak ngerti? Contoh. Totalnya 16,4 gram. Kita anggaplah natrium ini 10 gram. Kalau natrium 10 gram, berapa magnesiumnya? 16 min X gram. Berarti kan 16,4 dikurang 10, kan gitu totalnya kan? Oh ya, 16,4 min X. Iya kan? Jadi kalau ini kita anggap X, berarti Mg-nya jangan lagi, kapan siapnya? Berarti sisanya 16,4. iya 16,4 dikurang X gram. Kan gitu logika matematikanya. Betul ya? Betul. Misalnya ada duit 2 orang 100.000. Kan berapa uang si A, uang si B? Kita kan nggak tahu. Kita anggap aja pemisalan uang A X, uang Y-nya berarti 100 kurang X. Kan gitu kan? Kita lanjut ya, apa katanya lagi? Ketika HCl ini dicampur dengan campuran Na dan Mg, menghasilkan gas hidrogen. Oh, gini maksud soalnya. Jadi, campuran natrium dengan magnesium ini sama-sama dicampurkan, artinya bereaksi dengan HCl. Caranya gini yuk. Nanti kita buat satu-satu. Natrium, di sini di bawah kakak buat Mg. Coba, natrium bereaksi dengan HCl. Di bawah juga Mg bereaksi dengan HCl.
Kira-kira kalau natrium bereaksi dengan HCl, ini jadi apa? Ini jadi apa? Ada yang tahu? O2 2O. Iya, bagus. Jadi ini Na ditambah Cl jadi apa? Gini caranya. Na yang di sini akan menyerang Cl. Nah, akan menyerang Cl. Nah, gini buat silih-silihnya kalau yang kurang paham. Na tadi kakak bilang golongan 1A kan, Dik? Kalau golongan 1A berarti muatannya positif 1. Nah, Cl yang di sini itu bermuatan min 1. Jadi Na menyerang si Cl. Jadi apa? Caranya gini. Ionnya yang kita ambil, min positifnya buang, negatif sama positifnya kita buang, angkanya kita ambil 1 kemari, 1 kemari gitu. Maka ini akan membentuk senyawa NaCl. Inilah kita tulis di sini NaCl. Bisa ya? Hanya ini lepas membentuk gas. Namanya disebut gas hidrogen. Hidrogen itu nggak pernah 1 selalu 2. Hidrogen, kalau oksigen apa oksigen? O2 kan nggak pernah 1 kan? Bisa? Bisa deh, bisa ya. Kalau yang di bawah apa yuk? MgCl2. Bagus. Kenapa MgCl2? Mg itu kan dua golongan 2A nih. Kalau golongan 2A berarti kan muatannya 2 positif. Nah, menyerang si Cl min. Nah, jadi apa? Sama, yang 1 ini kemari, yang 2 ini kemari. Gitu. Maka membentuk senyawa Mg1Cl yang masuk 2 gitu. Bisa ya? Maka senyawa yang terbentuk di sini MgCl2. Nah, sama, hanya ini nanti dia lepas membentuk H2. Inilah reaksinya. Jadi langkah pertama kita buat reaksinya. Baru yang berikutnya nih, kita setarakan dulu reaksinya. Yuk bantu kakak, udah pandai menyetarakan reaksikan yang kemarin-kemarin. Kita cek dulu harus sama atomnya. Kita cek. Nah ini yang 2 kan. Nah kalau H di kanan 2, maka yang di sini juga totalnya harus 2. Maka biar setara kita buat angka 2. Bisa? Nah kalau kita buat yang sini 2, hanya jadi 2, Cl-nya juga jadi 2. Maka ini si Cl-nya 1, kita boleh sini 2. Terus akibatnya kalau di sini 2, Cl-nya 2, Na-nya kan ikut 2 juga. Maka biar setara, ini juga kali 2. Baru yang di bawah, udah setara yang di atas. Yang di bawah hanya 2, Cl-nya 2. Biar setara ini berarti kali 2. Bisa sampai sini udah setara kan? Bisa? Tolonglah dek, bisa dek. Bisa, gini kan. Nanti dalam hati kakak ngomong sendiri nih, yang lainnya tak tidur pula kan karena puasa. Lamdate, lambai date, bay, lambai pula di sana. Adalah yang Mak Betty makan berak tidur dia kalau nggak puasa ya kan. Oke, kita lanjut boleh? Ya, caranya waktu kita pertemuan pertama, kalau ada ngerjakan persamaan reaksi, itu kita ubah semua ke dalam bentuk mol. Maka ingat konsep mol lagi. Nah, kakak buat sili-sili ya, sampingnya. Natrium tadi kita misalkan berapa tadi yuk, natriumnya? X gram kan? X gram. Iya, kalau natriumnya X gram, kita cari molnya. Nah, kita ubah langsung ke mol. Apa kemarin rumus mencari mol ada gram? Masih ingat pertemuan pertama? Gram karena unsur iya AR karena dia unsur kalau senyawa Mn. Masukkanlah. Yuk, pandai masukkan kan? Pandailah, udah SMA, udah ada yang mahasiswa juga kan nggak pandai masukkan gawat kita. Pelan-pelan masukkan ya. Biar terasa. Yuk, berapa gramnya? X. AR-nya natrium ada dikasih tahu nih, AR natrium udah ada tetapan. 23. Berarti molnya itu sama dengan X per 23 mol. Yang X per 23 mol ini kita masukkan kemari. X per 23 mol. Sampai sini bisa? Bisa sampai sini? Bisa. Itu juga. Yang magnesium ini kan gramnya ini. Kita ubah juga ke mol. Sama caranya. Jadi magnesium tadi sama dengan 16,4 dikurang X gram.
Kita ubah ke molnya. Berarti sama. Iya, berarti gramnya tulis 16,4 dikurang X, AR-nya Mg 24. Maka yang ini semua adik-adik masukkan kemari. Itu di 16,4 dikurang X dibagi 24 mol. Inilah molnya magnesium. 23 ya? Oh iya, 23. 23 atau 24? Mg 24. Ini Mg. Oh iya, iya. Nah, tadi kan Na ini X, ARNA 23. Mg sekarang, kalau Mg, AR-nya kan udah beda nih, 24. Sampai sini bisa? Oh iya, iya. Iya, ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak apa-apa, namanya belajar. Bisa sampai sini, Dek? Bisa sampai di sini, Dek? Bisa. Ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Oke, baca lagi soalnya. Katanya ketika dicampur, ada sini katanya, dan gas hidrogen yang dihasilkan. Jadi dari reaksi ini katanya, ketika natrium dengan magnesium bercampur, bereaksi dengan HCl, ada dihasilkan gas hidrogen. Yang mana hidrogen di sini? Yang mana hidrogen? Ini kan? Iya kan? Iya. Karena dia total campuran, berarti kita jumlahkan ini sama ini. Berarti totalnya ini, yang H2 yang ini, total ini dengan ini, itulah totalnya, volumenya. Katanya dikasih tahu sebanyak 11,2 liter. 11,2 liter, tapi dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan standar. Standar itu berarti dalam keadaan SPP. Kakak ulangin yuk. Campuran ini bereaksi dengan HCl membentuk hidrogen. Jadi totalnya ini sama ini, totalnya lah 11,2 liter STP standarnya. Sama caranya, yang volume standar ini juga kita ubah ke mol. Pantang hukumnya dalam bentuk yang lain harus kita ubah ke mol. Nah, artinya 11,2 liter ini berapa mol gitu kira-kira. Apa rumus mencari mol ada volume kemarin? Volumenya STP dibagi apa kemarin? Per 22,4. Itu dasarnya kemarin. 24 ya. Iya, bisa ya. Kalau ada gram bagi MR atau AR. Kalau volume bagi 22,4. Bisa kan sama-sama mol ya kan? Udah bantu kakak yuk. Berapa volumenya tadi dalam soal? 11,2 ya. Masukkan. 11,2 dibagi 22,4. Suaranya macet-macet. Oh iya. Nah, udah. Yuk. Volumenya 11,2 yang ini dibagi 22,4. Bisa? Udah dengar suara kakak? Halo? Udah dengar suara kakak? Udah dengar? Belum? Macet-macet ya? Halo? Udah dengar suara kakak? Udah. Ini jelas atau kayak gini lebih jelas? Ini aja. Kayak gini jelas? Halo? Udah jelas? Oke, jelas. Yuk, kita lanjut ya. Katanya dalam soal, volumenya berapa tadi nih? 11,2 kan? Nah, kita bagi yuk. 11,2 dibagi 22,4. Berapa hasilnya? Setengah ini kan? Iya, hasilnya 0,5. Satuannya adalah mol. Artinya, Dik, mol hidrogen yang di sini tambah yang ini, berarti totalnya mol H2 yang di atas sama yang di bawah, itu totalnya setengah mol, gitu. Ya? Nah, yang ditanya katanya dalam soal, berapa massa logam natrium di dalam campuran? Berapa massanya gitu? Berapa massa natrium? Berarti natrium tadi kan kita anggap nilainya X tadi ini kan? Berarti yang kita cari ini berapa nilai X? Nah, dapat nanti nilai X ini, dari sini kita dapat, dari hidrogen ini. Nah, caranya nanti, mol ini tambah mol ini, tadi kakak bilang kan 0,5 mol. Nah, mol ini berapa? Ambil dari koefisien di sini, gitu, yang di bawah. Nah,
mol hidrogen ini kan dapat nih dari koefisien. Yuk coba bantu kakak, kayak mana kemarin rumusnya? Koefisien yang ditanya per yang diketahui, betul? Iya, yang ditanya per diketahui. Yuk berapa yang ditanya? 1/2. Ya, kakak nulis, kalian yang ngomong yuk. 1/2 kali, iya bagus, X/23. Iya, per mol gitu. Bisa? Bisa. Kalau yang di bawah 1/1 yang ditanya per yang diketahui. Di speaker siapa itu? Boleh kecilin? Suara siapa itu? Bisa dikecilin? Yuk, berapa ini? 1/1 tetap 1 ya. Nanti tinggal kita masukkan 16,4 ya kan? Dikurang X/24. Sampai sini bisa di 1/1 kan 1 hasilnya, bisa? Bisa di? Bisa. Oke, bantu kakak. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Nggak ada, aman ya? Aman. Kan kita tadi mencari nilai X kan? Nah, caranya gini dia. Berarti mol ini, mol yang di atas H2 dengan mol H2 yang di bawah, total ini tambah yang ini, itu harus sama dengan 0,5 mol. Kan dapat matematika nanti nilai X. Paham? Bantu kakak yuk. 1 kali X, X ya. 2 kali 2, 3, 4, 6. Bagus. X per 46 ditambah yang ini kan? 16,4 dikurang X per 24. Itulah yang totalnya sama dengan 0,5. Bisa? Nah, kan tinggal matematika mulai nih. Dapat nanti nilai X-nya kan? Caranya kawin silang. Kalau gini mah nggak kimia namanya. Udah nyerahlah kakak. Berarti kan matematika mau bermain ini kan? Pandai ngerjakan matematika kayak gini? Yuk siapkan kalkulator. Kayak mana? Kita langsung boleh kita kalikan silang ini yuk. Boleh? Yuk. Kakak nulis, kalian yang ngomong yuk. Coba kalikan dari sini. 24 kali X. 24X. Iya, 24X tambah. Ini kali ini ya. 46. Berarti kita buat buka kurung dulu. 16,4 dikurang X. Betul? Sama dengan. Betul ya? Iya. Berarti yang di bawah kita kalikan. Kakak cuma nulis aja dulu bentuknya. Nanti tinggal picit kalkulator kita. 46 dikali 24. Betul? Ini kali ini. Kali lagi dengan ini ya. 0,5. Sampai sini bisa? Tolonglah dik. Bisa dik matematikanya? Bisa. Oke. Kalau gini kan nggak kimia namanya. Betul kan Sri Wayu nih? Yuk, berapa lah ini? Bantu kakak sama-sama yuk. Siapkanlah handphone kita, kalkulator yuk. Kita selesaikan yuk. 24X tambah. Coba. 46 dikali 16,4. Berapa nanti dapatnya? Ada yang cari kalkulator nggak ada? 46 kali 16,4. 754. Iya, 754,4. Bisa? Ini kali ini kan? Baru kita kalikan lagi sekali ini kan? Berarti dikurang, ya kan? 46X. Sampai sini bisa? Sama dengan 24 kali setengah kan 12 ini kan? Kan? Nah, 46 kali 12 berapa nanti? Nah, kakak dapat 552 ya? Ya? Ya. Berarti ini yuk. 24 dikurang 46. Berarti berapa itu? 22 ya? Min 22 ya? Oke. Min 22X itu kan? Ini sama dengan kita pindahkan jadi juga minus ini kan? 552 kan gitu matematikanya ya. Dikurang 754,4. Betul? Nah, berapa lah ini dapatnya? 552 dikurang 224. Min 202,4 kan? Ini masih min 22X. Minnya kan habis ini kan? Habis kan? Ya kan? Berarti sama dengan bisa kita tulis di 202,4 dibagi dengan 22. Betul? Nah, nanti kita picit eskalator kalkulator 202,4 bagi 22.
Berapa kita dapat? Nanti kau hitung. Berarti kita hitung 9,2 gram. Bisa sampai sini? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, kakak tanya yuk. Yang X itu punya siapa? Siapa tadi yang kita anggap pemisahan X? Na. Berarti bisa kakak tulis lagi ulang. Na itu masanya 9,2 gram. Betul? Jadi kalau kakak tanya magnesiumnya berapa? Kan berarti totalnya 16,4 dikurang X tadi kan? Berarti 16,4 dikurang 9,2 berapa? 7,2 gram. Kan kita totalkan ini berapa tadi? 16,4 gram. Sampai sini paham, Di? Paham. Arahkan apa yang ditanya tadi dalam soal. Selfie. Apa yang ditanya dalam soal? Massa natrium aja kan? Nah, berapa massa natrium tadi kita dapat? 9,2. Maka dari soal ini jawaban yang tepat adalah yang dodol. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? Itu nentuin golongan 1 sama golongan 2. Oke, pertanyaan yang bagus. Kak, mana membedakan golongan 1A dengan golongan 2A? Jadi kalau membedakan yang mana golongan 1A, yang mana golongan 2A, bagaimana? Berarti kita hafal lagi, hafal SPU, sistem periode unsur. Kalau misalnya ada yang nanya IPA atau IPS nih? IPS. IPA. Nah, kalau IPA masa ditanya hafal SPU atau SPU, sistem periode unsur, tabel periode. Nah, kalau misalnya adik punya waktu jalan-jalan ke Gramet, itu di Gramet biasanya ada jual SPU. Kalau misalnya malas, boleh juga tengok YouTube kakak. Kimia santuy, di situ ada cara ngapalnya. Buka nanti YouTube ini, Kimia Santuy namanya. Nah, Kimia Santuy itu nanti ada di situ video kakak buat cara menghafal SPU. Anak SMA lo hafal 1A sampai 8A. Jadi nanti kalau ada lihat YouTube Kimia Santuy, di situ ada cara ngapal golongan 1A, 2A. Jangankan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 sampai 8A dia hafal. Ada trik cara ngapal-ngapalnya biar mudah. Ada lagi pertanyaan? Ada yang paham? Halo Dek, ada yang paham? Halo Dek. Bisa Dek? Paham? Ada yang mau ditanya? Kalau enggak kakak yang nanya ini. Kalau enggak kakak yang nanya nih, siap? Soal yang sama, ada yang mau nanya? Kalau enggak kakak yang nanya nih. Kalau soal ini diganti soalnya nanti podcast. Soalnya sama, ini misalnya. Tapi yang ditanya bukan massa natrium. Kalau kakak tanya, berapa persen natrium di dalam campuran? Bisa nggak kita cari? Kakak yang nanya nih. Dari soal yang sama, soalnya diganti nanti di Poltekkes 2021. Mana tahu. Yang ditanya bukan massa natrium. Tapi berapa persen natrium di dalam campuran ini semua tadi? Di dalam campuran 16,4. Ada yang tahu caranya? Ngerti maksudnya? Berapa persen natrium? Jadi kalau mencari persen itu lihat aja natrium. Berapa massa natrium? 9,2 per totalnya. Berapa totalnya? 16,4. Berarti kalau ditanya persennya mana atau soal Poltekkesnya keluar 9,2 berapa? Berarti per totalnya 16,4 kali 100%. Kalau ditanya di Poltekkes persennya. Berarti yang ditanya per totalnya. Ngerti kira-kira? Berarti nanti kalau misalnya kalian hitung ini kira-kira totalnya dapat 56%. Kalau ditanya persen natrium di dalam campuran. Mana tahu soalnya sama, tapi yang diganti pertanyaannya. Sia-sia perjuanganmu kan kalau nggak tahu. Paham? Paham kira-kira, Dik? Paham. Ada yang mau ditanya? Ada yang paham? Ada ya? Oke. Lanjut ya, nomor berapa? Yang nomor 3 ya, kita jawab. Yuk. Langkah pertama nomor 3 ini, apa langkah pertama? Baca soalnya dulu lah. Gimana kita mencoba baca soalnya? Nggak tahu. Yuk, kita baca soalnya yuk. Ada katanya suatu senyawa. Senyawa ini katanya tersusun dari C,
H, dan U. Total masanya semua ada 6 gram. Jadi gini masuk soalnya. Ada senyawa C, H, U. Kita nggak tahu apa nih rumusnya. Bisa aja jumlahnya C6, hanya 12, U6. Kita nggak tahu nih. Kita anggap aja nilainya X. Hanya kita anggap jumlah indeksnya Y. U kita anggap indeksnya sebagai Z. Anggaplah CX, HY, UZ. Nah, totalnya si CHU ini, senyawa ini, CHU ini gabung, totalnya ada 6 gram. Artinya, massa senyawa ini ada sebanyak 6 gram. Terus apa kata lagi soalnya? Setelah dianalisis, mengandung 2,4 gram karbon. Nah, coba yuk kakak tanya yuk sama-sama. Tadi kan senyawanya ada C, ada H, ada U. Totalnya ini semua kalau dijumlahkan ada 6 gram. Katanya di dalam soal ada si karbonnya. Karbonnya berapa gram? Yuk baca sama-sama. Berapa gram tadi karbon ini? 2,4 gram. 2,4 gram. Terus apa katanya lagi? Dan ada 0,4 gram hidrogen. Nah, hidrogennya sebanyak 0,4 gram. Terus apa katanya lagi? Dan sisanya oksigen. Nah, sisanya oksigen. Kakak tanya, yuk berapalah oksigen ini sisanya? Berapa deh? Berapa yuk? Lucu-lucu lah kelas keluarga ya. Macam-macam ada sesuatu aja. Katanya. Ayo. Bagus. Kayak mana tadi yuk pelan-pelan bagi yang nggak tahu. Kan tadi totalnya di jumlah CHO kan totalnya 6. Si C-nya 2,4 gram. H 0,4 gram. Sisanya oksigen kan nggak tahu berapa masanya dibilang. Yang penting totalnya 6. Berapa U? Berarti bisa kita buatkan 6 dikurang. Betul? Ini kita jumlahkan. 2,4 tambah 0,4. Bisa sampai sini? Bisa ya. Berapa lah ini? 2,4 tambah 0,4. 2,8 ya. Berarti sisanya berapa tadi adik bilang? 3,2 gram. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa? 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 Bisa ya, oke yuk. Nah, apa katanya lagi baca? Ada larutan 9 gram senyawa itu, ada 100 gram air membentuk ini. Yang ditanya rumus molekulnya. Oke. Berarti topiknya ini rumus molekul. Oke. Kakak terangkanlah konsep dasarnya boleh atau langsung dijawab. Pakai teori lah dulu ya, biar paham. Nah, ditanya ini di rumus molekul. Oke. Sebelum adik tahu rumus molekul, itu cari dulu dasarnya, ada namanya disebut rumus empiris. Nah, rumus empiris kita singkat RE biar nggak capek kakak nulisnya. Rumus empiris. Apa ini rumus empiris? Rumus empiris itu rumus yang paling sederhana. Rumus yang paling sederhana, yang paling kecil dari senyawa. Rumus yang paling sederhana dari suatu senyawa. Itulah rumus empiris. Nah, cara dia nanti rumus menentukan apa rumus empirisnya. Triknya gini dia kita bandingkan mol unsur-unsurnya. Jadi caranya perbandingan mol dari unsur-unsurnya. Perbandingan mol unsur-unsurnya. Contoh, senyawanya tadi, misalnya lah kita anggap ada C, ada H, ada O, pemisalan. Jumlahnya nggak tahu, ini X, ini Y, ini Z. Nah, kalau dari sini nanti, apa rumus empirisnya? Nah, jadi tadi kakak bilang menentukan rumus empiris, bandingkan aja mol unsur-unsurnya. Siapa aja sini unsurnya? Ada C, ada H, ada O. Maka rumusnya bandingkan aja molnya. Jadi nulisnya kayak gini dia.
Rumusnya berarti mol C banding mol H, ada C, ada H, ada U. Bandingkan aja mol C, mol H, banding mol U. Ini aja rumusnya. Kalau ada unsur yang lain, bagi lagi dengan unsur yang lain. Yang penting kita bandingkan mol unsurnya. Nah, mol ini apa rumusnya? Kan udah kakak terangkan yang kemarin-kemarin. Mol itu pakai nanti rumusnya gram per AR. Gitu. Kalau dalam persen misalnya nggak apa-apa persennya, langsung aja bagi AR. Kalau dalam persen nggak apa-apa, langsung aja buat persennya per AR. Itu rumus empiris. Nah, udah tahu rumus empiris, satu lagi, rumus molekul. Baru kita cari rumus molekul. Yang ditanya soal yang nomor 3 ini bukan rumus empiris, tapi rumus molekulnya. Nah, inilah mau kita cari. Kita singkat dengan RM. Rumus molekul. Apa ini rumus molekul? Rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya. Rumus yang sebenarnya dari senyawa. Inilah mau kita cari apa yang sebenarnya rumusnya. Caranya ini dia. MR dari rumus empiris kita kali dengan N, totalnya sama dengan MR senyawanya. Rumus empiris kali N sama dengan MR senyawanya. Artinya sebelum dapat kita rumus molekul, nanti ini agak panjang, sebelum dapat rumus molekul, terlebih dahulu kita cari rumus empirisnya. Dari mana rumus empiris tadi, Kak? Dari sini dia, bandingkan mol unsur-unsurnya. Terus kita cari lagi variabelnya MR senyawanya. MR senyawa ini banyak caranya, tergantung bentuk soal. Nah, MR senyawa nanti dapat dari yang di bawah ini datanya. Larutan 9 gram membeku, berarti judulnya tentang titik beku nanti. Bisa? Pernah belajar titik beku? Kelas 12 semester yang pertama ini. Judulnya penurunan. Nah, kakak terangkan lagi teorinya sedikit ya. Penurunan titik beku. Kalau kakak tanya, beku apa bahasa Inggrisnya? Freeze ya. Freeze berarti simbolnya delta TF. Ini rumusnya, penurunan titik beku. Di mana rumus penurunan titik beku itu? Delta TF sama dengan TF0 kita kurang dengan TF aksen. TF0 kurang TF aksen. Satu lagi, untuk larutan non-elektrolit, ini aja rumusnya. KF sama dengan, delta TF sama dengan KF dikali M. Ini rumusnya. Nah, inilah rumus titik beku nanti. Jadi MR-nya nanti MR senyawa ini dapatnya dari titik beku. Kakak tulis pun keterangannya nanti sampai rumah lupa ini. Delta TF itu apa delta TF tadi? Penurunan titik bekunya kan? TF0, apa itu TF0? Ada yang tahu? Bukan titik beku awal akhir, enggak. TF0 itu keterangannya adalah titik beku pelarut. Jadi TF0 itu titik beku pelarut. Kemarin udah kakak ajari pelarut itu biasanya siapa nih? Siapa titik beku pelarut biasanya? Pelarut itu biasanya air. Kalau air membeku pada suhu berapa nih? Kalau kita masukkan ke kulkas, air kan membeku. Air itu membeku pada suhu 0. Bagus. Nggak pernah ditanya, nggak pernah dikasih tahu, pasti nilainya 0, titik beku pelarut. Pelarut itu air. TF aksen, apa TF aksen? TF aksen itu keterangannya titik beku larutan. Titik beku larutan. Nah, di mana nanti titik beku larutan itu mana lebih besar? TF0 atau TF aksen? Titik beku pelarut atau titik beku larutan? Larutan itu tahu campuran antara zat larut dengan zat pelarut. Itulah larutan, campurannya. Di mana nanti TF0 itu nilainya lebih besar dari TF aksen. Artinya titik beku air 0, maka titik beku larutan nanti nilainya minus. Jadi kalau ada nilainya minus-minus, itu TF aksen simbolnya. Macam inilah ini kan, minus ini kan. Membeku pada suhu min 0,93. Berarti yang min itu nanti simbolnya TF aksen. Oke ya. M, apa itu M kecil? M yang ini namanya disebut
molalitas. Kalau M besar namanya molaritas. Ini M kecil molalitas. Rumus molalitas ada yang tahu? Mol dibagi pelarut dalam satuan kilogram. Atau boleh dijabarkan, mol itu samalah nanti gram per mr kita kali 1000 per pelarut dalam gram. Ini konsep teorinya. Kalau KF itu tetapan dikasih tahu dalam soal. Ini konsep teorinya untuk menjawab nomor 83. Kita lanjut yuk soalnya. Udah? Katanya tadi kita lanjut. Senyawa organik ini kan ada totalnya 6 gram nih. Si C-nya 2,4, H-nya 0,4, O-nya 3,2. Sampai sini bisa? Nah, dari data ini, nanti kita cari dulu apa rumus empirisnya. Nah, langkah pertama cari rumus empiris. Oke? Nah, rumus empiris tadi gimana nyarinya? Yuk, udah ada ini kan? Mencari rumus empiris, bandingkan aja mol unsurnya. Berarti siapa sini unsurnya? Ada C, ada H, dan ada O. Kita bandingkan ayo. Apa ini rumusnya berarti? Mol C banding mol H banding dengan mol O. Nah, bandingkan aja unsurnya. Masukkan apa tadi rumus mol yuk. Kita masukkan pakai gram per air ya dik ya. Dengar suara kakak? Dengar ya. Oke, masukkan yuk. Mol itu gram per air. Berapa gram si C tadi dari sini dik? 2,4. Masukkan yuk. 2,4 ARC berapa? ARC 12. Masukkan. Oke, banding. Si H tadi yang ini kan 0,4. Berarti 0,4 ARH-nya berapa ini? 1 ya. Banding O-nya berapa tadi O? 3,2. ARO adalah 16. Masukkan yuk. 2,4 bagi 12 0,2. 0,4 bagi 1 0,4. 3,2 bagi 16 0,2. Bisa nggak kita buat paling sederhana? Itulah rumus empiris, rumus yang paling sederhana. Kalau ini berarti sederhananya berapa ini? 242. Kita kecilkan boleh nggak paling sederhana? Boleh. Yuk. Jadi 1 banding 2 banding 1. Kan gitu ya. Artinya si C ini jumlahnya 1, H ini jumlahnya 2, O ini 1. Maka kita dapatlah rumus empirisnya. Bisa kita tulis seperti ini dia. C1, H-nya 2, O-nya 1. Sampai sini bisa? Bisa ya, dapat rumus empiris. Oke, kita cari apa lagi berikutnya setelah rumus empiris? Cari MR senyawa. Dari mana MR senyawa? Dari titik beku yang ini. Nah, katanya kita baca yuk. Ada larutan T9 gram. Berarti larutan yang hidrokarbon ini, senyawa ini tadi totalnya 9 gram. Dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti airnya ada 100. Kan katanya membeku pada suhu minus. Ada nilainya minus ini kan, Dik? Kalau ada nilainya minus tadi punya siapa tadi kakak bilang? TF Akson. Oke, bagus. Nah, dari sini, dari data itu kita dapat TF Aksonnya. Katanya nilainya minus 0,93. Kalau kakak buat langsung gini, boleh nggak delta TF-nya berapa nih? Boleh ya? Delta TF tadi apa kita masukkan nih? TF0 yang ini. TF0 yang ini dikurang TF aksen yang ini kan? Ya, berarti masukkan yuk 0 kan? TF0 itu kan 0 tadi kan? 0 dikurang-kurang, berarti TF aksen delta TF-nya langsung kita buat positif aja ya, 0,93. Oke? Nah, udah dapat delta TF-nya ini, kita masukkan rumus yang kedua yang di bawah. Nah, rumusnya tadi kakak tulis yuk. Delta TF sama dengan KF dikali dengan molaritas. Nah, biar dapat ini kan kita cari MR. MR itu dari molaritas ini kita jabarkan dulu yuk. Biar enak tinggal masukkan angka kita. KF, molaritas tadi yang ini. Tulis rumusnya yang ini tadi. Yang ini, gram per MR kita masukkan kemari yuk. Berarti gram per MR adik kali 1000 dibagi dengan pelarutnya. Nah, dari data yang ini, intinya kita cari MR ini. Bisa ya, Dek ya?
Masukkan delta TF yang kita dapat tadi yang ini. Berarti berapa ini? 0,93 sama dengan KF-nya kan tetapan ini. Berapa KF-nya di sini? 1,86. Bagus. 1,86 dikali gramnya ini yang mana kita masukkan? Yang 9 ya, masukkan. Berarti 9 per MR-nya mau ditanya. Kali 1000 pelarutnya tadi airnya berapa tadi kata soalnya? Pelarutnya sama dengan 100. Bisa sampai sini, Dik? Bisa, Dik? Halo, Dik? Halo, Dik? Bisa? Bisa. Yuk, masukkan yuk. Hitunglah berapa MR ini. Kita kecilkan yuk. 1000 bagi 100. 10 ya. Ya kan? 0,93 bagi 1,8 kan dapat 2 ini, Dik ya. Berarti MR kawan selang 1 kali MR. Berarti MR sama dengan 2 kali 9, 18 kali 10, berarti MR-nya 180. Bisa sampai sini? Bisa. Jadi kalau MR-nya 180, kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, tulis ayo. Berarti dapatlah rumus molekul Rm. Rumus molekulnya. Apa tadi? MR dari rumus empiris ini, rumus empirisnya tadi yang ini. Rumus empiris yang ini. Masukkan yuk. MR dari CH2O kita buat buka kurung tutup kurung kali N, ya kan? Sama dengan MR senyawanya. Oke, masukkan yuk pelan-pelan. Coba dihitung berapa MR ini semua yuk. C12, H1O16 ya. Hitung berapa ini semua? 12 tambah 2, 14. 14 ditambah 16. 30 ya. 30 kali N berarti 30 N. Ya kan? MR senyawa tadi berapa kita dapat? 180. Berarti N-nya sama dengan berapa ini? 180 dibagi 30. Berapa ini, Dik? 6 ya? Bisa sampai sini, Dik? Halo, Dik? Bisa? Bisa. Karena N-nya 6, kita kali lagi semua ini dengan 6. Tadi kan C-nya 1, N-nya 6. Kalikan yuk, berarti dapat apa rumusnya? C6, A, 2 kali 6, 12. O-nya 1 kali 6, 6. Maka rumusnya adalah C6H12O6. Sampai sini bisa, Dik? Sampai sini bisa, Dik? Bisa ya. Maka jawaban ini apa, Dik? Adalah jawabannya dodol. Bisa? Jadi kalau N-nya nanti 5, kalau N-nya 5 jadi apa rumusnya? Kalau N-nya 5 kita dapat. Jadi masukkan kan? C5, H10, O-nya 5. Jadi tergantung berapa banyak N yang di sini. Bisa kira-kira, Dik? Bisa? Ada yang mau ditanya? Iya, tanya yuk, boleh yuk. Apa yang mau ditanya? Perbandingan yang ini tadi nih ya? Nah, perbandingan ini kita cari mol itu kan dapatnya dari gram per ml. Apa gunanya kita mencari perbandingan ini? Gunanya untuk mencari rumus empiris. Nah, rumus empirisnya kita dapat CH2O. Ini dia. Nah, CH2O ini yang inilah kita masukkan rumus empirisnya. Artinya sebelum dapat rumus molekul, kita cari rumus empirisnya dulu. Nah, dari rumus empiris lah baru kita dapat rumus molekulnya. Tapi sebenarnya cara cepatnya pun boleh. Cara cepat ini kan cara lama. Cara cepatnya gini aja. MR-nya berapa tadi kita dapat? Berapa kita dapat MR-nya tadi? 180 kan, Dik? Nah, kalau MR-nya 180, adik cari aja dari A sampai E yang mana MR-nya 180, itu jawabannya. Boleh, itu cara cepatnya. Yang ini nggak dicari pun nggak apa-apa. Sekedar kita namanya belajar pengetahuan, konsep dasarnya cari dulu rumus empirisnya. Tapi kalau cara cepatnya gini tadi, MR-nya 180, cari aja option A sampai E yang mana MR-nya 180. Paham kira-kira, Dik? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu cara cepatnya. Cari aja A sampai E sesuai dengan MR-nya. Coba kita hitung. MR-nya berapa ini, Dik?
Kan dicari MR kan? C berapa C? ARC berapa Dik? 12. 12 kali 6 berapa? 72 ya. Tambah H1 1 kali 12, 12. Oh 16, berarti 16 kali 6, 96 kan? Totalnya nanti ini 180. Boleh juga itu cara cepatnya. Bisa sampai sini Dik? Bisa. Kita lanjut. Yuk kita lanjut. Apa ini katanya? Soal berikutnya. Terdapat 3 unsur yang terletak pada periode ketiga. Ada 3 unsur yang terletak pada periode 3. A, B, dan C. Oke. Kakak terangkan dulu tentang periode ketiga. Tahu periode ketiga, Dik? Periode itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Kalau golongan dari atas ke bawah, kalau periode itu dari kiri ke kanan. Nah, ini yuk dasar teorinya kakak terangkan. Periode ketiga itu siapa-siapa aja unsurnya kalau bisa dihafal. Ini cara ngapalnya kalau nggak hafal. Periode ketiga itu cara ngapalnya gini deh. Yuk, entar minggu, Ali siap pacaran sama Clara Aritonang, orang Batak ya Dik, yuk kita ulangin sama-sama yuk bantu kakak. Gimana tadi? Nanti boleh nantilah. Nanti minggu Ali siap pacaran sama Clara Aritonang. Ulangin yuk sama-sama apa tadi kakak bilang? Halo Dik. Gimana tadi cara ngapalnya? Nanti minggu Ali siap pacaran sama Clara Aritonang. Kakak tanya yuk, apa nama kimia Na? Natrium, ini magnesium, aluminium, silikon, fosfor, S ini sulfur atau belerang, Cl itu klorin, Ar itu argon. Bisa? Bisa ya? Oke, kakak tulis pun nomor atomnya biar pintar. Nomor atom tadi di bawah. Na itu nomor atomnya 11. Magnesium 12. Aluminium 13. Silikon 14. Fosfor nomor atomnya 15. Sulfur 16. Klorida 17. Argon nomor atomnya 18. Artinya semakin ke kanan nomor atomnya makin besar. Mereka ini semuanya dikelompokkan ke dalam periode ketiga. Periode itu ke kanan kita buatkan. Kalau golongan dia ke bawah. Nah, kalau kakak tanya, yuk natrium tadi golongan berapa Dik? Natrium golongan berapa Dik? 1. Bagus, 1A. Berarti kalau magnesium naik-naik dia. Magnesium golongan 2A. Aluminium geser berarti golongan 3A. Silikon 4A. Fosfor 5A. Sulfur atau belerang 6A. Klorida 7A. Argon 8A. Sampai sini bisa Dik? Bisa? Bisa Dik? Bisa ya? Nah, jadi dari periode ketiga ini Kak, apa yang harus aku pahami, apa yang harus saya pelajari dari periode 3 ini? Pembagian unsur-unsurnya, pengelompokan unsur-unsurnya. Jadi pengelompokan gini, yang pertama ini. Dari natrium sampai aluminium, bisa kakak batasi gini Dik. Nah, jadi dari natrium sampai aluminium, oke? Jadi dari natrium, magnesium, aluminium, ketiga unsur ini dia nanti bersifat logam. Maka logam itu terletak pada logam 1A, 2A, 3A, dia termasuk logam. Jadi kalau ditanya nanti siapa periode ketiga yang bersifat logam,
Jawabannya Na, Mg, dan Al. Bisa ya, Dik? Bisa ya, Dik? Bisa. Kalau dia fosfor, dari sini, dari fosfor sampai ke argon, nah dari fosfor sampai argon, dia termasuk unsur yang bersifat non-logam. Nah, non-logam. Yang belum siapa ini kakak buatkan, Dik? Siapa yang belum? Si ya. Si ini dia nggak logam, nggak non-logam. Namanya disebut unsur metaloid. Metaloid itu artinya semi. Kalau dia semi, bisa bersifat logam, bisa bersifat non-logam. Kakak ulangi. Dari natrium sampai aluminium, dia bersifat logam. Fosfor ke argon, dia bersifat non-logam. Di tengah-tengah silikon metaloid. Berarti non-logam, bisa non-logam. Paham sampai sini? Paham sampai sini, deh? Paham. Baru yang berikutnya. Dari Na, Mg. Nah, kakak batasi lagi dari Na sampai Mg aja. Nah, NaMg nanti unsurnya ini bisa cenderungnya membentuk basa. Kalau basa itu kan ciri-cirinya ada OH-OH. Maka nanti membentuk kalau Na gabung dengan OH jadi NaOH. Kalau Mg, MgOH 2 kali. Kenapa MgOH 2 kali? Karena dia golongan 2A. Jadi natrium magnesium bisa membentuk basa. Baru dari silikon. Silikon sampai ke Cl, unsurnya nanti bersifat asam. Bisa bersifat asam. Asam itu berarti membentuk H. Sementara kalau si argon yang ini, dia nanti bersifat inert namanya. Inert itu nggak bersifat asam, tidak bersifat basa. Inert. Maka yang belum Al. Al itu dia nggak asam, nggak basa. Namanya istilahnya disebut amfoter. Tahu amfoter? Amfoter itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basah. Di tengah-tengah dia. Paham sampai sini, Dik? Paham ya? Ini pengelompokannya harus dihafal. Baru yang berikutnya. Dari natrium sampai ke S. Sampai ke S. Dari natrium sampai ke S, unsurnya ini, dia nanti berwujud padat. Berwujud padat. Sementara si Cl sampai argon, unsurnya nanti cenderung membentuk gas. Berwujud gas. Tapi natrium sampai S, dia berwujud padat. Cl dan argon, dia berwujud gas. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa, nih? Bisa. Yuk kita jawab nomor 84. Yuk, soal yang keempat apa katanya? Terdapat 3 unsur yang terletak pada periode ketiga. Jadi katanya soalnya gini dia. Ada periode 3. Periode 3. Kita nggak tahu unsurnya apa. Yang penting terletak pada periode 3. Unsurnya itu kita anggap ada unsur A, ada unsur B, dan ada unsur C. Kita nggak tahu, ini di mana letaknya. Apakah paling kanan kah? Atau paling kiri kah? Atau di tengah-tengah? Kita nggak tahu. Dari mana nanti kita tahu? Sifatnya ini nanti kita jawab. Kita baca lagi yuk, apa katanya. Apa ini katanya? Titik ya. Unsur A bersifat monoatomik. Unsur A bersifat monoatomik dan mempunyai jari-jarinya lebih kecil daripada unsur C. Nah, berarti yang kita singgung di sini adalah masalah sifat jari-jari. Nah, sifat sistem periodik unsur masalah sifat jari-jari. Jadi kalau nanti dalam sistem periodik unsur, jari-jari, kalau semakin ke kanan, itu jari-jarinya makin kecil. Artinya, makin ke kanan, jari-jari makin kecil. Berarti paling kanan, berarti dia paling kecil jari-jarinya. Tapi kalau nanti ditinjau dalam golongan, jari-jarinya makin ke bawah makin besar. Ini sifat jari-jari. Kakak ulangi, jari-jari dalam satu periode makin kecil, makin ke bawah makin besar. Kalau kakak tanya yuk, mana lebih besar? Jari-jari S atau Cl? S, bagus. Mana lebih besar? Jari-jari S atau Na? Na. Kenapa?
Karena makin ke kanan tadi kakak bilang, jari-jari makin kecil. Jadi siapa yang paling kecil jari-jari di sini? HR paling kecil kan? Paling besar siapa? NA. Sampai sini bisa? Bisa. Yuk kita buat. Apa tadi katanya? Unsur A ini, katanya unsur A mempunyai jari-jarinya lebih kecil daripada unsur C. Berarti kayak mana kita buat? Jari-jari simbolnya R lah ya. R enak buatnya. Yuk. Berarti gini. Jari-jari A, unsur A jari-jarinya katanya lebih kecil. Nah, lebih kecil dari jari-jari si C. Sampai sini bisa, Dik? Sampai sini bisa, Dik? Kakak tanya yuk. Kalau jari-jari A lebih kecil dari C. Berarti kan C lebih besar kan, Dik? Jadi bisa nggak kita balikkan? Jari-jari C lebih besar dari jari-jari si A. Betul? Kalau kakak tanya, mana lebih besar? Mana yang lebih di kiri? C atau A? Mana yang lebih di kiri? C atau A? Nggak ngerti kakak ulangin yuk. Jari-jari makin ke kanan kan makin kecil. Sekarang pertanyaan kakak. Berarti paling kanan paling kecil jari-jarinya. Paling kiri jari-jarinya paling besar. Betul? Nah di sini katanya apa ini yang katanya ini? Jari-jari C lebih besar dari jari-jari A. Atau jari-jari A lebih kecil dari C. Maka dari sini kakak ambil kesimpulan. Siapa yang lebih di kiri? C dulu, baru A. Kenapa? Kan makin ke kanan, makin kecil jari-jarinya. Berarti yang lebih besar C. Kalau dia besar, berarti paling kiri. Ngerti kira-kira? Berarti C dulu, baru A. Paham? Tolong adik, paham? Paham ya? Yang kedua, yuk baca. Apa yang kedua katanya? Unsur B dapat membentuk asam maupun basa. Apa tadi asam maupun basa? Tadi kakak tulis yuk. Apa tadi? Apa tadi? Asam maupun basa. AL kan? Apa namanya bersifat? Apa tadi namanya? Ampoter. Betul? Tolong adik, betul? Ini ampoter kan? Iya, berarti bisa kakak buatkan. Unsur B itu, dia bersifat ampoter. Itu maksudnya. Ampoter itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Oke? Tolong adik, bisa? Bisa. Yuk, apalagi yang ketiga baca katanya nih. Unsur C bersifat logam dan mudah melepaskan elektron. Logam itu kan mudah melepas, tandanya positif. Berarti bisa kita buat apa ini? Apa tadi ini? C kan? C bersifat logam. Paham sampai sini dulu, Dik? Kakak ulangin yuk. Dari data ini, dari data ABC ini keterangan-keterangan semua, kita kelompokkan. Unsur A, B, dan C ini siapa yang paling kiri, siapa paling kanan. Dari mana tahu kita kiri kanan, ada keterangan-keterangan ini. Kakak ulangin yuk biar paham semua. Yang pertama katanya apa? Jari-jari C lebih besar dari A. Karena jari-jari C lebih besar dari A, berarti C dulu baru A. Paham? Paham dulu, Dik? Kenapa jari-jari makin kanan kan makin kecil? Berarti paling kiri paling besar. Oke? Berarti C dulu baru A. Paham? Paham, Dik? Paham ya? Yang B apa katanya? B merupakan senyawa asam maupun basa. Asam maupun basa tadi sini kakak buat di tengah-tengah dia. Kira-kira bersifat ampoter. Betul? Terus apa katanya lagi? C bersifat logam. Logam itu letaknya paling kiri atau paling kanan atau di tengah-tengah? Paling kiri logam kan? Tolong adik, bisa? Bisa ya? Jadi kalau kakak tanya lah dari ini, ambil kesimpulan. Siapa yang paling kiri? Dari unsur A, B, C ini. Siapa yang paling kiri? C, bagus. Kenapa C? Karena C dibilangnya logam. Logam itu paling kiri, betul? Betul, Dik? Betul. Setelah itu tinggal apa kita susun? B sama A kan? B sama A kan? Nah, katanya B ini ampoter. B itu ampoter. Ampoter itu letaknya di tengah atau paling ujung? Di tengah. Berarti bisa kita buat C dulu, baru apa? B, baru sisanya A. Sampai sini paham? Paham? Ya udah, inilah urutannya. Apa jawabannya? Kita baca soalnya dulu. Berdasarkan uraian di atas keterangannya ini, letak unsur dalam periode pada sistem periode unsur. Ini satu periode kan? Betul? Ya
Ya udah, berarti urutannya dari A, B, C itu yang paling kiri C, paling kanan A, di tengah-tengah B. Berarti jawabannya CBA. Mana CBA di sini? Apa ini? B gitu. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa, Dek? Bisa. Oke, yuk. Soal satu lagi yuk. Terakhir yuk. Dah, kita jawab yang ini. Tentang apa ini? Tentang apa ini yuk? Apa ini? Laju reaksi ya? Kayak mana mencari laju reaksi? Yuk, ini catatan. Kalau mencari namanya orde, ini mencari orde reaksi namanya. Kalau bentuk grafiknya, kalau ordenya 0, grafiknya seperti ini dia. Kalau ordenya 0, ini grafiknya. Kalau berorde 1, bentuk grafiknya seperti ini dia kalau ordenya 1. Nah, ini grafiknya. Kalau ordenya 2, bentuk grafiknya seperti ini dia. Nah, bentuk grafik orde 2, setengah parabola naik. Sampai sini bisa, Dik? Bisa? Bisa. Oke, kita jawab nomor 85 ini. Jadi kalau ini hampir tiap tahun keluar laju reaksi. Kalau nanti di dalam laju reaksi, intinya itu kita mencari yang namanya orde reaksi. Nah, mencari orde reaksi. Mencari orde reaksi. RX itu reaksi ya. Capek kali kakak nulisnya. Mencari orde reaksi. Biasanya mencari orde reaksi itu kakak buatkan bentuk umumnya. Bentuk umumnya, pemisalan, persamaan umumnya gitulah kira-kira. Bentuk umum atau persamaan umum bisa kita tulis V. V itu laju kecepatannya. V sama dengan K tetapannya kali A berorde X kali dengan B berorde Y. Inilah bentuk umumnya biasanya ditulis. Nah gitu. Bisa? Oke, kakak buat pun keterangannya. V itu apa namanya? Itulah namanya laju reaksinya atau kecepatan reaksinya. Nah, di mana AB ini dibaca konsentrasi. Konsentrasi A dan konsentrasi B. Jadi ada A dan B. A dan B ini yang berada, konsentrasi yang berada di reaktan. Reaktan itu kalau dalam kimia letaknya di sebelah kiri tanda panah. Nah itulah reaktan. Kalau sebelah kanan namanya produk. Jadi A dan B ini terletak di reaktan. Kemudian X dan Y. Nah, X dan Y ini nanti sudah disebut namanya orde reaksinya. Inilah yang mau kita cari nanti. Berapa orde X, berapa orde Y. Nah, dapatnya orde reaksi nanti ini, dapatnya dari data-data percobaan. Dari data-data percobaan. Percobaan yang mana, Kak? Inilah percobaannya. Dari percobaan ini, kita dapat nanti berapa ordenya. Caranya, mencari orde X ini, orde X atau orde A. Caranya, mencari orde A, lihat data B yang sama. Lihat data B yang sama. Sebaliknya, orde Y. Y tadi kan sama dengan orde B nih. Nah, mencari orde B yang ini, lihat A yang sama gitu. Balikkan. Ini mencari orde A, lihat B yang sama. Mencari B, lihat percobaan atau data A yang sama. Sampai sini bisa, Dek? Sampai sini bisa, Dek? Bisa. Kita mainkan yuk. Nah, di sini siapa reaksi dibuat katanya, Dek? Apa reaksi yang ditulis yuk? 2 SO2 ditambah O2 menghasilkan 2 SO3. Kan? Nah, yang kita ambil tadi kakak bilang, yang berada di reaktan. Reaktan itu yang sebelah kiri, ini yang kita ambil. Yang produknya nggak usah. Berarti bisa kakak tulis bentuknya gini. B sama dengan K kali yang reaktan yang ini kan. Berarti kali konsentrasi O2, SO2, jangan pangkat 2, pangkat X. X itulah OD mau kita cari. Kali konsentrasi O2 berorde Y. Inilah mau kita cari berapa D nilai X dan berapa nilai Y-nya. Inilah mau kita cari berapa ordenya. Udah, caranya gimana tadi kakak bilang yuk. Mencari A, lihat data B yang sama. Mencari B, lihat A yang sama. Jadi kalau ini kita cari orde nih. Yuk,
masukkan. Berarti kita cari orde SO2. SO2 tadi pemisalannya kan orde X tadi kan? Kayak mana tadi caranya yuk? Ini lihat. Mencari SO2, lihat data O2 yang sama di sini. Kakak ulangin yang nilai soalnya. Mencari orde SO2, kita anggap tadi ini ordenya X, kita anggap ini ordenya Y. Mencari orde yang SO2 ini, lihat O2 yang sama di sini. Lihat O2 yang sama di sini. Oke, bantu kakak yuk. Mencari O2 tadi, SO2 tadi kayak mana kakak bilang tadi? Lihat data, bagus. O2 yang sama. Coba bantu kakak yuk. Bantu kakak yuk. Mana O2 yang sama? Ini sama kan? Data keberapa ini? Percobaan keberapa ini? 1 dan 3 kan? Iya, berarti yang kita bandingkan di 1 dan 3. Bandingkan 1 dan 3 percobaannya. Jadi ini bentuk umumnya bandingkan. Berarti gini, laju pertama banding laju ketiga. Laju pertama banding laju ketiga. Begitu juga ini, bandingkan 1 dan 3. Bantu kakak yuk masukkan dari V. V itu laju. Laju 1 banding laju 3. Berapa laju pertama ini kan? Tulis yuk. Jadi apa ini lajunya? 2 kali min 1 dibagi yang ketiga 8 kali min 1. Betul? Betul? Sama dengan K belum ada nilainya kan? Belum. SO2 nya masukkan. Berapa SO2 nya? SO2 tadi ini kan 1 dan 3 kan? Berapa itu yuk? 0,05 per 0,1. Inilah yang berorde X. Paham sampai sini? Ini kan 0,10 kan sama dengan 0,1 nya itu. Bisa ya? Bisa. Karena O2-nya sama, kita coret aja di. Kalau dia sama nggak usah dimasukkan, coret aja. Kan nggak pengaruh, sama kan dia nanti 1. Udah sampai sini aja. Bisa sampai sini di. Yang kita bandingkan, mencari SO2, O2 yang sama. Berarti bandingkan 1 dan 3 yang ini, bandingkan. Paham sampai sini di? Paham di? Paham. Bantu kakak yuk, kecilkan yuk. Habis. 2 bagi 8 berapa nih? 1/4 ya? 1/4 itu boleh nggak kakak tulis setengah pangkat 2? Boleh. Sama dengan ini berapa kita kecilkan? Setengah ini kan? Setengah. Ini berpangkat X. Kan dapat X-nya kan? Habis ini kan? Iya. Berarti X-nya sama dengan 2. Sampai sini bisa? Dapatlah X-nya 2. Dengan cara yang sama gitu juga. Kita cari orde siapa deh? Orde O2 ya? Atau berorde Y. Caranya gimana? Iya, lihat SO2 yang sama. Data keberapa SO2 yang sama, Dik? Lihat SO2 yang sama. Yang ini sama kan? Berarti kalau sama ini, bandingkan yang ini, bandingkan yang ini, gitu kira-kira. Berarti data keberapa ini, Dik? 1 dan 2. Oke? Caranya sama, kayak tadi, bandingkan laju. Di sini laju, hati-hati. Kalau waktu, nanti kebalikannya, Dik. Mana tahu nanti pula di situ waktu. Laju itu sama dengan seperti. Jadi laju berbanding terbalik dengan waktu. Kalau misalnya di sini waktu, seperkan. Berarti 1/2 minus 1 gitu kira-kira. Paham maksudnya? Kalau misalnya T-nya 2. Misalnya waktu di sini 2. Kan? Kita masukkan harus laju. Jadi bisa kita tulis P-nya jadi berapa lah ini? 1/2-nya kan? Bisa kira-kira ya? Kalau di sini waktu dia berbanding terbalik. Oke, yuk kita masukkan yuk. SO2 yang sama 1 dan 2. Masukkanlah yuk 1 dan 2. Lajunya lihat. Ini sama ini bandingkan ya. Jadi berapa ini yuk, Dik? 2 kali 10 minus 1 per 4 dikali 10 minus 1 ya. Sama dengan. Karena SO2-nya sama, nggak usah dimasukkan yang ini. Nggak usah dimasukkan. Ini aja kita masukkan. Berapa itu, Dik? 2/4. Tapi jangan pangkat X lah, pangkat Y kan. Sekarang O2 kan pangkat Y nih. Ya kan? Udah ini aja. Kan dapat ini. Kita kecilkan boleh nih. Habis. Berapa lah ini? Setengah sama dengan setengah juga pangkat Y. Setengah itu kan sama dengan setengah pangkat 1 ini kan. Habis ini kan, Dik? Iya, bagus. Y-nya 1. Sampai sini bisa? Bisa. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya 1. Jadi kalau ditanya berapa orde total, Dik? Kalau ditanya berapa orde total? Orde total itu jumlahkan semua. Orde X tambah orde Y. Jadi totalnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Bisa.
Terus kalau ditanya apa persamaan lajunya, Dik? Apa persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksi yang ini tadi. Nah, ini persamaan laju nih. Kita masukkanlah X-nya kemari, Y-nya kemari. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Jadi persamaan laju bisa kita tulis gini bentuknya. Berarti V sama dengan tetapannya konstanta laju kali konsentrasi SO3. Berapa tadi SO3? Pangkat X kan, Dik? X-nya berapa tadi kita buat? 2 ya. Berarti SO3 pangkat 2 kali konsentrasi O2 tapi berpangkat 1. Inilah persamaan lajunya. Bisa sampai sini, Dik? Bisa. Apa yang ditanya yuk? Berdasarkan tabel tersebut, grafik yang menunjukkan, berarti bentuk grafik yang ditanya. Bukan berapa OD, bukan persamaan laju, tapi bentuk grafiknya. Ini kakak buat tadi grafiknya udah ada. Kalau OD0 ini, OD1 ini, OD2 ini. Katanya apa yang ditanya yuk? Berapa grafik OD reaksi untuk SO2? Hanya dibilangnya siapa nih? OD SO2 kan? Nah, diminta grafik daripada hanya OD SO2. SO2 tadi berorde apa tadi SO2? Ini SO2 tadi ya? SO2 itu kan sama dengan X tadi kan? Berarti berorde 2. Berarti kesimpulan orde SO2 itu sama dengan 2. Kan? Kalau ordenya 2 tadi kayak mana bentuknya? Inilah grafiknya, berarti bentuknya seperti ini, dia setengah parabola naik. Mana yang tepat? Ini orde berapa ini? Orde 0, kan? Ini orde 1, ini orde 2. Maka yang tepat jawabannya ini. Bisa sampai sini? Bisa. Ini soal yang nomor 5. Ada kakak kirim tadi ke WA group kan? Ada kan? Ada nggak kakak WA ke grup? Coba nanti kalian bahas di WA group itu. Nanti kalau apa nggak ngerti boleh tanya sama kakak. Cuman bedanya di WA group kakak tulis di sini bukan laju, tapi kakak ganti dengan apa ini? Waktu. Kan? Kan? Nanti bisa dijawab lah. Soalnya samanya tentang laju, mencari orde reaksi. Bisa kira-kira? Oke, ada yang mau ditanya? Nanti kalau apa boleh kita lanjutkan nanti ya. Oke, sampai sini pertemuan kita ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi prediksi-prediksi yang lain ya. Oke. Nanti kalau misalnya kurang lengkap, boleh nanti ditanya di WA group. Tuh udah kakak.